digariskan oleh pasal 22E ayat 1 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dengan demikian, persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam pasal 22E ayat 1 dan 5. Sudah bisa ditangkap, Pak. Ya. Dan itu MK mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi. Jadi karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan MK untuk mereview kembali jalannya pemilu yang sudah ada. Nah, apakah saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah? Itu pertanyaan saya. Yang kedua adalah saya paham Anda mengatakan bahwa putusan 90 itu self-executing. Kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan walaupun menurut pendapat Prof. Yusril itu kontroversial. Dan bahkan Prof. Yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya. Kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes, berlaku sejak dibacakan dalam persidangan, tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan atau wakil presiden ada prosedur yang harus didahului. Dan kita tahu bahwa sebenarnya termohon dalam hal ini sudah berusaha. Dalam sidang kemarin terungkap bahwa yang bersangkutan, mohon maaf ya, seperti mau melakukan penyelundupan dengan meminta Dirjen Perundang-undangan mengundangkan peraturan KPU yang mengubah syarat usia tersebut. Tetapi kemudian ditolak karena belum berkonsultasi dengan DPR. Sebenarnya beliau sadar bahwa harus mengubah PKPU terlebih dahulu. Nah, menurut Anda, apakah putusan itu bisa nyelonong begitu saja tanpa mengubah PKPU? Dan PKPU-nya baru diubah tanggal 3 November setelah pendaftaran tertutup. Tutup. Makasih. Dari pemohon 2. Yang mulia, kami punya beberapa pertanyaan, tapi karena kami sudah menyatakan keberatan kami terhadap ahli, kami tidak akan mengajukan pertanyaan. Keberatan Prof. Yusril dicatat, tapi hakim membolehkan kok. Kami ingin konsisten dengan pernyataan. Silakan. Terima kasih. Pihak termohon. Ada pertanyaan? Cukup. Bawaslu. Dari meja hakim. Silakan, Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih ahli untuk keterangannya. Saya ingin menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Refli tadi. Berkaitan dengan putusan MK yang kita tahu tidak saja bersifat erga omnes, tetapi juga self-executing yang akan dilaksanakan sebagaimana dalam adresat putusan itu. Nah, dalam kaitan putusan 90, PKPU ada putusan MK yang harus berkonsultasi dengan DPR. Tapi pada masa itu dalam fakta persidangan itu dinyatakan bahwa DPR pada waktu itu masih reses. Kemudian KPU mengeluarkan surat edaran. Pertanyaannya adalah apakah surat edaran itu bisa dijadikan sebagai pegangan pengganti sebelum PKPU itu dirubah. Itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Andi Asrun dijawab singkat-singkat saja. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi, Saudara Heru ya, pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilu kada. Dari pihak terkait dulu. Dari pihak terkait ya, saya lupa saya. Ya, saudara pihak terkait ya, Profesor Ojek Kaligis. Ya, terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada.
memang sejak awal ya rahim amandemen konstitusi, rahim amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu membedakan, tidak masukkan Prof. Oce. Pemilu kada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK. Ya. Yaitu putusan 97, PU 11 2013. Ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu kada itu masuk rejim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional. Walaupun sudah dirubah kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu. Biarkan dibentuk oleh pemilihan khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya. Misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional. Dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Repli ya, bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim Pak Repli, Pak Bambang ya, terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga dihukum 7 tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirban Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robin namanya. Supaya lebih keren karena tinggal di kota. Ya. Tapi oleh mahkamah digali kebenarannya itu. Karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada. Didapatkan keterangan ahli bahwa betullah sinonima persamaan antara orang yang bernama Dirban Mahmud dan orang bernama Robi. Itu kondisi ekstrim Pak. Ya, diulang. Tapi ini Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi, dan ini biasa. Kalau seorang merasa itu sudah tidak usah diulang-ulang. Ya. Pertanyaan pihak terkait Pak Niko tadi jawab dulu. Yang mana Pak? Dari penanya dua pihak terkait. Oh, pihak terkait. Yang pertama Pak Oce kan sudah dijawab. Ya. Yang pertanyaan Pak Niko satunya. Oh ya. Soal pertanyaan kedua tentang beda pemilu kada dengan pemilu nasional. Kira-kira gitu Pak ya. Singkat-singkat bisa diulang Pak. Pertanyaan saya, bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian dapat dibenarkan? Saya kira sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara. Tapi bukan sekedar suara itu. Bagaimana suara itu diperoleh dan kemudian apakah terjadi pengurangan? Di mana terjadi pengurangannya? Apakah di Sumatera Barat atau di Aceh? Itu harus dibuktikan secara matematis. Tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator. Ini ajas betul. Itu soal keadilan. Kenapa suara ditaruh di ujung? Karena ini persoalan kedaulatan rakyat, ini refleksi kedaulatan rakyat. Rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial, sebagai mengatakan adalah Jean Rousseau. Tidak bisa diterapkan Pak. Dari sejak awalnya rahimnya beda. Mudah-mudahan terjawab Pak. Ya, yang dari Pak Heru. Pak Heru, oke.
Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres, kira-kira gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi, ya sejarah asal muasalnya beda. Implikasinya udah mengerti. Ya, kalau Sandi suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan, pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanding, dicari gantian. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Kemudian kalau Pak Prabowo misalnya dan Gibran diskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi, tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, kaji. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi nggak bisa, Pak. Ya. Kemudian terjadi perkembangan, ya perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada segala macam. Saya lihat sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi, sejatinya mahkamah ini, mahkamah ya, dilihat dari putusan-putusan dan kemudian sejarah perdebatan putusan MK. Mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perundang-undangan. Itu Pak. Jadi tidak selamanya misalnya perkembangan kemudian ingin diterapkan. Itu tahun berapa? Kembali pada Mas Bambang bahwa putusan 2019 Pak itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu di MK-nya. Saya kira itu jelas Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Oh, yang kedua belum. Mas Yang Heru ya. Yang quote non tadi. Ya, quote non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan, seandainya tidak bisa. Kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya? Nah, itu soal nanti Pak. Itu soal politik hukum. Ya, nggak bisa dibahas sekarang. Perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, yang pertanyaan Pak Repli, jawab. Nah ini tadi dikutip putusan sengketa Pilpres 2004 ya. Kita pakai yang terakhir Pak, 2019. Kembali lagi, itu yang paling anyar, paling baru. Silakan Bapak baca secara teliti ya, putusan 2019. Itu jawaban saya Pak. Bisa dikutipkan nggak 2019 bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli? Gimana? Putusan 2019 itu bisa dikutipkan nggak? Bagian mana yang mendukung pendapat saudara ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan aja? Izin yang mulia, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan Iya. tidak dialogis. Melalui seperti hakim ya, ini. Pak Repli. Melalui hakim ya. Ya, itu baca amalnya saja Pak, gampang itu ya. Anda baca amalnya setelah pulang dari sidang. Ya. Pak Asron ada penegasan bahwa di putusan 2019 di bagian mana yang itu menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan suara saja, tidak berkaitan dengan TSM lah. Contoh realnya itu. Ada tidak pada bagian itu? Pak. Ada ya. Ini saya kutip nih. Saya kutip. Bahwa putusan MK ya hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU Pres 17 Februari 2019 menyatakan antara lain ya, putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu ya. Kalau Anda lihat tracking sendiri bisa dapat ya. Itu di bagian dalam putusan. Makasih. Ya, catatannya itu belum menjawab yang mulia ya, Ya. sebagai catatan. Ya. Untuk langkah jawaban Anda periksa Ya, sendiri. itu kita tidak bisa paksa juga. Ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai. Sudah cukup ya? Yang pertanyaan kedua Pak Repli juga sudah ya? Saya kira sudah Yang Mulia. Sudah. Sudah komplit. Sudah komplit ya? Ya Pak. Dari hakim? Oh ya, dari hakim. Jadi kalau saya lihat, karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK nomor 90. Tidak ada yang salah. Masa salah putusan MK nomor 90, kemudian diperkuat oleh putusan MK nomor 141. Jadi tidak salah tindakan KPU menerapkan langsung putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Tidak salah. Saya yakin itu tidak salah. Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Ya. Itu
apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah? Benar, KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU. Itu jawaban saya, Yang Mulia. Baik, Pak Hakim. satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arif. Ya. Pak Asrun. Ya, Prof. Asrun. Saya nggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia. Memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda. Supaya kita kalau bicara clear ya. Saya pengen tidak bertanya, tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Begini Pak Asrun, di dalam halaman 5, makalahnya Prof. Asrun, itu ditulis begini, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing. Memang secara teoretik Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Marwarar kan? Baca Yang Mulia. Saya kebetulan itu di Undip, Ya, saya di ikut Undip. waktu itu ujiannya. Ya, karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis. Ya, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Nah, Pak Arsul bisa memasukkan ini sebagai self-executing. Ya, ya. Itu tidak masalah. Ya, karena guru besar itu berpendapat salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru kan begitu kan. Jadi nggak masalah sebetulnya. Ya. Ya. Tapi terus begini, Pak Arsul menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan. Tapi kemudian kalau Pak Arsul menyatakan putusan Mahkamah nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh ahli dari 03, Putu Arte, mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang nomor 102 garis miring PUU 6 Romawi tahun 2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU merubah PKPU-nya. Ya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU merubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Ya. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi ini tidak bisa dipersamakan. Ya. Tapi kalau pendapat bahwa putusan Mahkamah nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu, gitu ya. Ya. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102, karena 102 begitu diputus Mahkamah langsung malamnya Pak Putu Arte yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya. Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya clear, karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih Pak Arsul. Terima kasih Prof. Kita Arif. sama-sama guru besar tidak boleh saling mendahului kayak biskota. Terima ya. kasih banyak Pak. Terima Arif. kasih. Terima kasih banyak. Baik, Pak Asrun cukup? Cukup Yang Mulia. Baik. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Baik, mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan. Prof, yang kedua siapa ini? Tetap Pak Abdul Khair Ramadan? Ya, Dr. Abdul Khair Ramadan. Supaya dihadapkan, Dr. Haji Abdul Khair Ramadan.